Laknat untuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, dan gerombolan kemarin yang pergi ke Solo, kemudian datang merecokin kuburan dari almarhum ibundanya Jokowi, Ibu Sujiatmi. Ngeri sekali orang-orang ini. Semakin gila. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung. Ini benar-benar manusia keturunan ular beludak semua ya, iblis. Orang tua udah di makam juga kalian hina, kalian fitnah begitu ya. Udah keterlaluan kalian itu. Anda selalu mengkritisi soal etika segala macam, tapi etika Anda di mana? Tapi moral Anda di mana? Ya Allah ya Robbi, manusia. Tifa, pantas nggak perlakuanmu seperti itu? Pantas nggak kau seperti itu kelakuanmu? Untuk apa kau datang datangi makamnya almarhum ibunda Bapak Jokowi? Untuk apa? Tangkap mereka. Ini berarti penghinaan untuk kita. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya minta kepolisian mengusut. Itu dari saya itu. Kenapa orang paling bodoh goblok sekali mau cari makamnya Ibu Pak Jokowi aja mereka mau coba untuk datang. Apa model begitu? Jadi mana yang teriak-teriak katanya partai coklat itu dikuasai Jokowi, Jokowi menguasai partai coklat? Itu dobel, tau gak? Ngomong doang. Justru yang menuduh itu mereka yang pakai nih seperti ini contoh. Nah, justru dari sini kita jadi paham, kenapa sih si Roy Panci dan kawan-kawan itu tidak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si maling panci dan juga dokter nggak laku ya, alias dokter mangkrak, yang tiba-tiba saja datang ke makam Ibunda Jokowi di Solo. Emang kurang ajar ini menurut saya ya, karena kalau sekedar berkunjung dan berziarah mungkin tidak masalah, tetapi dia memframing bahwa Ibunda Jokowi bukanlah ibu kandung Jokowi ya, melainkan ibu sambung katanya. Waduh, dengan berbagai alasan yang dia sampaikan ya, termasuk salah satunya usia Ibunda Jokowi yang dianggap terlalu muda dan selisihnya dengan Jokowi hanya sekitar 18 tahun. Ini menurut saya sudah sangat keterlaluan dan masuk kategori penghinaan ya. Karena menurut saya antara ijazah dan silsilah keturunan ya kan, ibu bapak itu nggak ada hubungannya. Kan mereka mengaku sebagai pakar telematika selama ini ya kan, ahli digital forensik walaupun abal-abal ya kan. Kan mereka tidak pernah mengaku sebagai ahli kuburan. Langsung ya, netizen tidak tinggal diam, mereka dirujak sampai gempor. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iya, kalau menurut saya ini bukan seorang scientific gitu ya, scientist gitu ya, bukan ilmuwan. Sejak awal saya sudah menyampaikan dalam beberapa konten yang kami produksi termasuk di channel sebelumnya bahwa ya si maling panci ini adalah orang-orang yang cuma membranding dirinya sendiri gitu loh, self branding sebagai seorang ahli telematika, padahal nggak jelas. Mau meneliti keaslian kuburan ini gimana ceritanya gitu loh? Apakah kuburan itu masuk kategori produk-produk digital ya kan? Sehingga perlu diteliti menggunakan digital forensik atau telematika. Koclak, mangkrak ya. Lanjut. Laknat untuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, dan gerombolan kemarin yang pergi ke Solo, kemudian datang merecokin kuburan dari almarhum ibundanya Jokowi, Ibu Sujiatmi. Ngeri sekali
orang-orang ini. Semakin gila. Orang yang sudah meninggal pun mau diteliti. Apa urusan kalian? Dari ijazahnya Pak Jokowi, sekolahnya Mas Gibran, sekarang ke makamnya Ibunda Jokowi. Makam pun kalian mau teliti. Kan biadab. Orang-orang yang semakin hari semakin gak waras. Ya. Semakin gila kalian tuh. Gila yang paling gila kalian. Gimana gak mau marah? Ini orang yang sudah meninggal. Kuburan leluhur dari keluarga Pak Jokowi. Yang mereka datang harusnya hormat terhadap orang yang sudah meninggal, ya, dikasih bunga ataupun berdoa. Ini datang mereka buat fitnah. Fitnahnya apa? Mereka bilang bahwa almarhum Ibunda Sujiatmi bukan ibu kandung dari Pak Joko Widodo. Kan goblok. Kalian ingin mensinkronkan terhadap apa yang ditulis oleh Bambang Tri. Ya, saya pernah membaca buku tentang Jokowi Undercover di mana penuh dengan fitnahan. Supaya kalian tahu, jauh sebelum buku Jokowi Undercover terbit, sudah ada buku ini. Nih, saya sudah baca, tapi ini versi bahasa Inggris. Tifa, kau punya goblok otak bahasa Inggris, bisa nggak baca semua? Kita lihat, apa pernyataan mereka. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy, ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Nah ini, si biadab satu ini nih. Biadab kau. Ya. Paling biadab kau ya, Tifa. Kesal saya ini. Saya yakin kalian juga kesal ya. Biadab betul kalian tuh. Paling biadab. Bisa-bisanya ya, almarhumah ya. Kalian bisa mengatakan seperti itu. Jelas-jelas akta kelahiran Pak Jokowi dikeluarkan oleh negara. Tertulis lengkap namanya seperti itu. Kalian mempersoalkan soal jarak usia Pak Jokowi dengan ibundanya almarhumah Sujiatmi. Kemana aja kalian waktu dulu? Supaya kalian tahu, makanya banyak baca mengong. Zaman dulu itu, ya, di usia 17-an tahun, itu sudah layak menikah. Bahkan sampai sekarang, kalaupun ada perbedaan usia, kalau Pak Jokowi lahir waktu Ibu Sujiatmi usia 18 tahun, itu sah dan wajar. Mengongnya keterlaluan. Mengong yang paling mengong ini. Yang orang bilang bodoh yang paling bodoh sekujur tubuh tuh kalian tuh. Bodoh yang paling goblok. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung. Nah ini si gila Roy Suryo nih, si gila satu nih panci. Goblok satu ini katanya ibu sambung. Ya, karena kau telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh si Bambang Tri itu. Kau telan mentah-mentah. Kau telan Bambang Tri punya air ludah, Bambang Tri suruh kau buka mulut, tuit ke dalam kau punya mulut, kau telan itu tuh. Roy, goblok kau tuh. Kalian begitu jahat, menghina, ya. Kemarin waktu demo di KPK kau bilang Gibran anak haram. Sama halnya juga kau mau mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Ibu Iriana melahirkan Gibran di luar nikah, begitu. Otak kalian itu tuh sebenarnya sudah nggak ada otak sebenarnya kalian tuh. Ya? Kalian tuh bukan manusia, kalian tuh keledai dungu. Paling dungu di negeri itu kalian. Paling goblok kalian tuh. Siapa yang nggak mau marah coba? Netizen, bayangkan kalau seandainya orang tua kalian yang sudah mengasuh dari kecil sampai besar, orang tua kandung lagi baru dibilang bukan orang tua kandung. Baru dibilang pada saat sudah meninggal. Lalu dihina. Coba. Kan goblok. Ya paling goblok kalian tuh. Saya bilang memang harus dihujani kata goblok segoblok sedunia kalian tuh. Ini mereka ini nih. Saya marah lah hal-hal seperti itu. Kenapa? Ini apa urusannya Ibu Sujiatmi dengan kalian? Di buku ini jelas-jelas kok. Ya, buku ini nih resmi ya. Jelas kalau kalian bisa. Ini karena versi bahasa Inggris ya. Tapi semua foto-foto saya sudah tayangkan tadi ya. Ya. Foto-fotonya jelas semuanya ini nih. Ya, jelas di dalam buku ini ya. Bahkan waktu saya baca pertama, teman-teman ingat ya. Saya baca pertama tuh, saya sempat jatuh air. Ya, teman-teman ya. Barusan adalah lupa saya ya, seorang konten kreator yang jelas nama channelnya Mo1 gitu ya. Di bagian depan tadi sangat marah sekali ya, benar-benar luknut katanya. Tidak bermoral katanya. Aduh. Mangkrak. Ya saya sependapat gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang juga merupakan seorang konten kreator, bahwa kok bisa gitu loh ya kan. Itu seorang katanya dokter. Katanya yang satunya lagi mengaku sebagai ahli telematika, walaupun juga nggak jelas ya keahliannya didapat dari mana, karena semua bacotannya nggak pernah ada yang benar ya, kecuali ketika dia mengamati video Ariel dan Cutari sekitar 20 tahun yang lalu. Dan dia sekarang tiba-tiba meneliti makam ibunda Pak Jokowi gitu loh. Hubungannya itu apa ya dengan ijazah gitu loh. Saya juga heran gitu. Aduh, nggak ngerti. Lanjut.
bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen. Pak Widiarno Kemiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Widiarno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun atau kan nggak lazim ya bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Widiarno juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari Zaman dulu di kampung cewek umur 16 udah menikah. Itu betul sekali. Jangankan 16, itu udah terlalu matang itu. 14, 13 itu udah kadang-kadang sudah gendong anak. Karena dulu umur-umur segitu itu sudah matang. Ya, perawakannya udah tinggi besar. Apalagi umur 16 sampai 18 tahun. Wah, itu udah kayak apa ya? Kalau dibandingkan sekarang udah kayak emak-emak. Ya. Kadang-kadang saya heran di zaman sekarang ini nih. Anak-anak masih kecil-kecil. Tahu-tahu sudah SMP, SMA. Coba lihat perbandingan sekarang ini. Ya. Jadi nggak bisa dibandingkan di era sekarang sama di eranya orang tua Pak Jokowi dulu, ya nggak seketat ini. Sekarang ini baru diatur tuh, ya kalau mau menikah minimal 18 tahun bagi perempuan, 25 tahun ataupun 30 tahun untuk laki-laki. Kalau dulu ya umur 16, 15 bahkan 13, 14 itu udah menikah ya bagi kaum perempuan. Jadi nggak heran saya mah ya, jangan dibandingkan dengan sekarang ya. Sekarang ini masih kecil-kecil ya, udah SMP, udah SMA. Dulu kita kelas 1, kelas 2 SD itu udah pada jangkrung-jangkrung, bos. Itu fakta. Dan saya mengalami itu. Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Wahyu bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, Anda selalu mengkritisi soal etika segala macam, tapi etika Anda di mana? Tapi moral Anda di mana? Ya Allah ya Robbi, manusia. Kalian itu punya kepentingan politik, tapi tolonglah dikontrol juga. Kalian itu tuh haus duit, tapi tolonglah dikondisikan juga. Boleh kalian meragukan ijazah, boleh. Selesaikan dulu itu perkara ijazah, baru merembet ke yang lain. Tapi seandainya merembet pun, merambah ke arah yang lain pun jangan juga makan. Itu orang tua udah nggak ada. Saya pengen tahu makam orang tuamu di mana. Nanti saya hina-hina di situ, saya injak-injak di situ. Gimana perasaanmu coba? Gimana perasaan adik kakakmu ketika makam orang tuamu? Saya injak-injak, saya rusak. Gimana perasaan keluargamu? Tifa, saya nggak mau manggil Bu Tifa atau apa, nggak mau. Saya panggil Tifa aja. Anda ini pakar moral. Anda selalu mengkritisi soal etika segala macam, tapi etika Anda di mana? Tapi moral Anda di mana? Jangan karena demi kepentingan pribadi Anda menghilangkan adab Anda menghilangkan moral Anda menghilangkan etika Anda, bahkan hampir menjurus kepada kegilaan. Dan Anda, Roy Suryo, Anda adalah pakar telematika. Apa kaitannya makam dengan penelitian Anda? Dengan data analisis Anda itu apa kaitannya makam ibunya Bapak Insinyur Joko Widodo? Boleh kok kalian meragukan hal yang lain dari keluarga Pak Jokowi, itu boleh. Tapi nggak orang tua juga lah. Kalau perkara soal ibu Pak Jokowi dengan Pak Jokowi hanya terpaut usia 18 tahun, itu hal yang biasa di era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Itu hal yang biasa. Banyak wanita nikah muda di era itu, di zaman itu. Kok katok banget kalian nggak tahu sejarahnya? Kok katok banget kalian nggak tahu bahwa ada kejadian di masa itu seperti itu?
ya, sudah umum pernikahan dini terjadi. Kalian boleh gila harta, kalian boleh gila jabatan, tapi jangan sampai gila hati dan gila pikiran. Salam Barisan Geng Solo. Kami pantau kalian. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung. Ini benar-benar manusia keturunan ular beludak semua ya, iblis. Orang tua udah di makam juga kalian hina, kalian fitnah begitu ya. Udah keterlaluan kalian itu. Gak bener lagi nih manusia beginian. Politik lah ya. Jangan ikut sampai orang tua yang udah meninggal di makam begitu kalian kutak-katik juga, kalian fitnah juga begitu. Masalah usia, masalah ini. Dasar kurang ajar nih betina. Dasar ya. Betina iblis dari mana? Sama ini mereka ini, sama si Rui Suro, sama si Rismon, semua kalian begitu kayak ular beludak kalian tuh. Keturunan setan kalian semua ya. Fitnah kalian tuh keterlaluan itu. Politiknya kok luar biasa kotornya ya. Bangsa semua nih. Pak polisi tolonglah, ini cepat ditangkap ini. Kemana-mana narasi mereka nih liar banget jadi orang. Politik apaan nih orang? Bangsat ini. Ya, menarik sekali ya. Dari bagian depan tadi coba saya mau bahas gitu ya. Si dokter Mangkrak ini meneliti ibu kandung Jokowi ya, yang katanya tidak mungkin gitu ya. Mau tanya serius nih kata netizen di badan video. Roy dan Tifa ini penyakit apa ya? Siapa yang meninggal ya? Sampai orang yang meninggal aja masih dikuliti, difitnah ya. Mau tanya serius, Roy dan Tifa ini penyakit apa sih? Ya, terkait pernyataan dua netizen di bagian belakang ya, Bang Adi dan juga seorang netizen berbaju putih barusan, saya sependapat bahwa terkait selisih usia ya antara anak dan ibu ya, terutama di Jawa yang tidak terpaut jauh, hanya sekitar 17 tahun ya, 18 tahun, itu bukanlah sesuatu yang mustahil dan bukanlah sesuatu yang aneh ya. Bahkan ya, nenek saya itu punya anak pada usia 15 tahun dan saya juga mendengar banyak kabar bahwa di masa-masa zaman dulu itu tidak sedikit seorang perempuan yang sudah dinikahkan ya oleh orang tuanya itu usia 11 tahun ya, 10, 11, 12 begitu. Jadi kelihatan sekali bahwa si dokter Mangkrak ini ya bukan seorang ahli ya. Pengetahuannya cetek ya. Lanjut. Akibat ketidaktegasan Partai Coklat untuk menindak Roy Panci dan kawan-kawan akhirnya terbantah dengan sendirinya tuduhan bahwa Jokowi menguasai Partai Coklat. Inilah buktinya, simak endingnya. Kapolri Listio Sigit. Tapi kalau kita Dari sini kita jadi paham. Jadi mana yang teriak-teriak katanya Partai Coklat itu dikuasai Jokowi, Jokowi menguasai Partai Coklat? Itu dobel, tau gak? Ngomong doang. Justru yang menuduh itu mereka yang pakai nih seperti ini contoh. Nah, justru dari sini kita jadi paham kenapa sih si Roy Panci dan kawan-kawan itu tidak ditangkap-tangkap sampai sekarang atas laporan Pak Jokowi. Bahkan akibat ketidaktegasan itu akhirnya mereka itu terus-menerus membuat hoak, membuat kisruh sampai Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Jokowi Dodo. Jadi kelihatannya kita bisa nyeret-nyeret orang yang udah tidak ada, dia datangin ke kuburannya keluarga Pak Jokowi. Ini sungguh keterlaluan. Coba nih lihatin atas laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sampai sekarang mereka nggak ditangkap. Kenapa? Jadi di sini kita jadi paham. Bahkan sekarang ini sampai ngelonjak nih akibat ketidaktegasan polisi ini terhadap gerombolan ini, bro. Akan seakan-akan melakukan pembiaran mereka itu untuk menyebarkan, membuat hoak dan sebagainya sampai detik ini. Bahkan sampai ke kuburan-kuburan seperti ini, kuburannya orang tuanya Bapak Jokowi. Ini sungguh terlalu, bro. Ini biadab sekali. Dan ini akibat ketidaktegasan polisi terhadap kasus ini, bro. Balik kegaduhan itu semua. Bahkan ada keterlibatan Partai Biru, bro, di sini. Orang-orangnya Partai Biru seperti
Ruslan Buton, seperti Roy Panci, seperti si Subhan ini yang belakangan mempermasalahkan ijazahnya Gibran dan akhirnya dicabut lagi itu bro. Itu mereka itu orang-orangnya Partai Biru bro. Ada apa dengan Partai Biru? Pertanyaannya seperti itu sekarang. Apakah Partai Biru itu pangerannya itu takut menghadapi Gibran ini di masa depan? Kita nggak tahu juga. Itu jadi catatan penting bro. Nih orang ini nih coba. Ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Tifa, pantas nggak perlakuanmu seperti itu? Pantas nggak kau seperti itu kelakuanmu? Untuk apa kau datang datangi makamnya almarhum ibunda Bapak Jokowi? Untuk apa? Nggak tahu malu kalian memang ya? Nggak tahu malu. Untuk apa kau datang-datang ngorek-ngorekin itu orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal? Kau itu punya agama aja kau, tapi kau nggak tahu namanya dosa. Parah banget kelakuan kau itu, ya. Udah parah. Kau datang makam ibunda Bapak Jokowi. Niatmu apa di situ? Kau datang hanya untuk memfitnah Bapak Jokowi di depan makam ibunya. Datang aja kau menghina Bapak Jokowi di situ. Sembarang aja kau bilang di situ. Dongok-dongok kau ya. Jadi manusia kau beleng. Kau tuh berhati manusia kah binatang kau? Kelakuanmu tuh sudah parah, kelewatan kau. Gak ada hubungannya ijazah Pak Jokowi dengan makam ibundanya. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama kita, ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yok Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini sih tulisannya kok bisa-bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Oh bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Ya. Yang bagian depan tadi membahas Partai Biru. Waduh. Ya saya juga bertanya-tanya gitu lah. Apakah kengototan si Maling Panci dan kawan-kawan dalam menyerang Pak Jokowi ya, dalam hal ini mencaci, memaki, menghina, memfitnah ya ijazahnya, dan saat ini bergeser ke soal kuburan gitu ya Allah, jauh api dari panggang ini. Apakah di belakangnya memang ada orang besar yang ya benar-benar besar badannya tapi kecil otaknya macam kebo? Seperti yang disampaikan oleh netizen laki-laki di bagian depan tadi, ataukah bukan ya? Saya mau ngomentarin takut dosa. Dan terkait pernyataan netizen perempuan yang di bagian kedua tadi, saya sangat sependapat lah. Menurut saya sudah tidak sepantasnya lah ya si Maling Panci dan Dr. Mangkrak sampai mengulik-ngulik gitu ya, atau memfitnah ibunda Jokowi yang sudah pulang ke rahmatullah sekira 2000 berapa kemarin itu ya, 2019 atau 2000 berapa di masa Covid gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah. Menurut saya sangat tidak manusiawi, dan doa netizen barusan adalah semoga kalian kena karma buruk ya. Ke makam ibu Jokowi hanya untuk memfitnah. Ya menurut saya kalau nggak kena karma ya tidak adil namanya. Kita tunggu aja karma yang akan mereka dapat ya. Lanjut.
tangkap mereka. Ini berarti penghinaan untuk kita. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya minta kepolisian mengusut. Itu dari saya itu. Kenapa orang paling bodoh goblok sekali mau cari makamnya Ibu Pak Jokowi aja mereka mau coba untuk datang. Apa model begitu? Tapi oke lah, ini negara demokrasi, jadi kita tetap harus membiarkan orang lain bebas sejauh kita pun juga bebas. Tidak bisa dia bebas, sebebas-bebasnya apa? Tidak ada itu di dunia ini. Jadi polisi harus cepat melaksanakan law enforcement, penegakan hukum yang benar dan tepat. Benar dan tepat menurut kami relawan Jokowi adalah tangkap mereka. Menurut kami itu yang benar dan tepat, dan kenapa harus lama-lama? Ini kan bentuk makam yang tidak lazim. Ya. Ini kan bentuk makam yang tidak lazim, ya. Bahkan untuk orang Jawa sekalipun. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya aparat kepolisian kalau tidak dengan cepat mengambil langkah menangkap Roy Suryo dan juga Tifa serta gerombolan-gerombolannya ini, aku yakin akan semakin hari semakin banyak produksi-produksi hoaks, kebencian dan juga informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Belum lama ini ada bayangkan Tifa, Refli Harun dan juga Roy Suryo bersama teman-temannya itu mendatangi makam kuburan ya. Jadi kuburan atau makam dari orang tuanya Pak Jokowi dan beberapa kerabatnya Pak Jokowi. Luar biasa, banyak ujaran dan juga fitnah yang mereka keluarkan. Bahkan ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa ternyata makam itu bukanlah ibu kandung dari seorang Joko Widodo, sebagaimana yang pernah diviralkan oleh Bambang Tri yang namanya orang tua dari Pak Jokowi itu ternyata dimakamkan di Singapura. Wow. Ibu saya, jadi ada ibu saya, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini masih tulisannya kok kita bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Ini informasi yang cukup menyesatkan. Aku pikir sudah saatnya kita melakukan langkah-langkah konkret. Sudah pantas teman-teman dari relawan Jokowi untuk melakukan upaya mendesak Polda. Ya, jadi atas nama anak bangsa itu penting untuk mengingatkan kepolisian kita agar segera mengamankan keadaan. Jangan sampai membiarkan orang-orang yang diberikan ruang oleh demokrasi tapi kebablasan. Jadi warga Solo kan menyatakan kalau Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ya, ada versi yang mengatakan begitu. Itu kalau baca Bambang Tri lebih parah lagi. Jadi Ibu Hidayati itu anak kandungnya beliau. Sujatmi, tapi ya, bukan Jokowi, bukan ayah. Jadi ada kemungkinan Di sini harus ada hukum yang berjalan guys. Kita nggak bisa biarkan pola-pola seperti ini terjadi terus. Ya, saya sependapat ya dengan beberapa pernyataan seorang pendukung Jokowi di bagian agak depan tadi gitu loh. Bahwa ini penghinaan namanya, ini harus segera ditindak oleh aparat ya. Karena begini loh, ini kenapa kok ada pembiaran begitu ya? Apakah karena backing di belakang ini adalah orang besar? Kalau seperti itu kan berarti hukum di Indonesia ini tergantung pesanan kan seperti itu. Jadi seseorang boleh melakukan sebuah kejahatan asalkan di belakangnya ada backing yang cukup kuat, maka mereka akan aman. Waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Dan saya sangat khawatir jika ini dibiarkan terus-menerus, maka rakyat tidak lagi percaya kepada penegakan hukum di Indonesia dan rakyat akan melakukan tindakan-tindakan mereka ya
tindakan semau mereka sendiri untuk menegakkan hukum itu kan tidak lucu nantinya ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.